itu menggunakan media film itu untuk berdakwah. Jadi sama sekali waktu itu niat ingin audisi, ikut casting di film Ketika Cinta Bertasbih ya. Bagaimana cara menginfluence orang dengan film ya. Karena banyak orang yang bisa berubah dari film, salah satu medianya. Jadi sebelum main film Ketika Cinta Bertasbih sebenarnya saya udah belajar teater di sekolah, teater Ciliwung, teater populer. Di situ ada Om Slamet Raharjo, Ibu Dini Alkarim, Mas Alex Komang. Menghafal skenario dengan baik itu membaca. Ya, jangan dihafal dulu, dibaca dulu. Kedua dipahami, ya. Ketiga baru dihafal. Halo pemirsa, hari ini Senin 6 Februari tahun 2023 SMP Negeri 9 Pangkal Pinang kedatangan tamu dari pemain film Ketika Cinta Bertasbih, yaitu seorang aktor dakwah dalam rangka Gebiah Dakwah Rajab 1444 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan di depan panggung Selamat Berkarya SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Berikut liputan keseruan kegiatan hari ini. Tapi pacaran tak boleh ya, apalagi pacaran di kelas tak boleh, oke? Ya, mas video bisa ya. Adik-adik semuanya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada 3 poin tadi. Ayo, biar memperhatikan Kak Holidi dari Jakarta jauh-jauh ke sini pengen tahu kalian memperhatikan atau tidak siswa-siswi SMPN 9 yang luar biasa ini Pangkal Pinang Bangka. Yang pertama ada 3 untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kitab Taklimu Ta'lim. Yang pertama hormati guru atau muallimmu. Yang kedua hormati buku. Yang ketiga hormati kelas. Yang kedua hormati. Yang pertama hormati. Yang ketiga hormati. Yang kedua hormati. Bentar. Yang ketiga hormati. Bentar. Yang pertama hormati. Yang ketiga hormati. Yang kedua hormati. Ya. Oke ya. Jadi ada 3 poin ya. Diingat-ingat ya. Dari sekarang harus lebih hormat taklim kepada guru dan orang tua. Yang kedua hormati buku. Gak boleh ya seenaknya sendiri buku dibuang-buang habis belajar ya. Dihormati. Yang ketiga hormati kelas. Tak ada lagi yang berduaan di kelas. Oke. Tak ada lagi yang pacaran di kelas ya. Tolong diingatkan jangan kotori tempat kami karena ini adalah tempat kami untuk belajar ya. Tempat sakral, tempat suci, tempat guru kita menyampaikan ilmu. Sekian dari Kak ini, mohon maaf apabila ada salah ya. Bu Guru, Bapak, Ibu Guru boleh foto di depan sini, boleh bareng-bareng ya. Terima kasih banyak, doain Kak ini sampai Jakarta dengan selamat ya, naik pesawat lancar, selamat ya, cuaca bagus ya. Doakan selamat, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah adik-adik. Follow Instagram saya @holidi89, ini saya posting ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sekarang saya sudah dengan Bang Muhammad Khalidi Asadil Alam ya, yang waktu itu berperan sebagai Khairul Azam pada film Ketika Cinta Bertasbih. Oke. Apa yang membuat Abang termotivasi sehingga bisa menjadi seorang aktor dakwah nih Bang? Ya yang pertama niat ya, innamal a'malu binniyat. Jadi saya itu menggunakan media film itu untuk berdakwah. Jadi sama sekali waktu itu niat ingin audisi, ikut casting di film Ketika Cinta Bertasbih ya, yang notabene ada kurang lebih 7.000 orang lebih ya dari data RCTI dan PH-nya Sinemat waktu itu, untuk buka audisi di 9 kota besar di Indonesia dan 1 negara di Mesir, yang ikut 7.000 orang lebih dari data yang ada ya, sampai 9.000 bahkan ya. Dan waktu itu niat saya bukan ingin jadi artis atau populer gitu kan ya, atau ingin masuk infotainment, bukan itu ya. Yang utama itu yaitu ingin membahagiakan orang tua, birrul ummi birrul walidain. Jadi saya ingin berbakti kepada orang tua, memberikan prestasi yang terbaik kepada orang tua, ingin bikin nangis orang tua ya, karena memberikan kebanggaan, bukan bikin nangis orang tua karena masalah-masalah kita gitu. Kalau mohon maaf kalau di SMP gini kan, kalau misalnya anak nakal dipanggil guru BK atau BP kan, gitu kan. Orang tuanya bisa nangis. Dulu pengalaman teman saya yang nakal-nakal dulu ya di SMP dipanggil, orang tua nangis. Nah, jangan sampai kita seperti itu, bikin nangis orang tua karena masalah kita di sekolah. Jangan gitu ya. Jadi bikin nangis, banggalah kepada orang tua, Allah turunkan rahmat ya, kemudahan. Jadi waktu itu saya nggak merasa saingan sama sekali dengan yang lainnya, lillahi ta'ala aja.
yang lain banyak artis top terkenal juga ikut ngantri audisi. Orang-orang kaya, anak-anak muda keren-keren ya kan dites ngaji, hafalan Quran, tes acting bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, jurinya ada Om Deddy Miswar, Om Deddy Petet, ada penulisnya Ustadz Habib Nurul Istiazi, sutradaranya Pak Khairul Umam. Kita semua gitu kan ya. Tapi alhamdulillah qadarullah saya yang dikasih kesempatan oleh Allah. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya ya jelas film saya gunakan untuk media dakwah ya. Bagaimana cara menginfluence orang dengan film ya. Karena banyak orang yang bisa berubah dari film, salah satu medianya. S1, S2 saya komunikasi, saya juga dosen di Jakarta, dosen komunikasi di Institut Seami. Jadi memang film itu adalah media yang ilmiah untuk menginfluence masyarakat, mempengaruhi masyarakat. Salah satu media paling efektif dan efisien untuk mempengaruhi masyarakat adalah film. Film itu media pendidikan bahkan, gitu kan, kalau di teori komunikasi ya. Jadi memang banyak orang hidupnya bisa tercerahkan dari film ataupun sebaliknya, orang itu bisa rusak karena film. Makanya saya hanya mau main film yang Islami, yang mendidik. Saya kalau main film kan menyampaikan dua prinsip, tidak mau berdagang pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Kalau Islami saya ambil, nggak mau ada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Jadi udah banyak nolak tawaran juga yang nggak Islami, nggak mendidik. Meskipun nilai ratusan juta itu pernah ditawarin 200 juta, tapi film komedi yang dalamnya banyak perempuan pakai baju terbuka, saya ceritain ketua geng motor godain cewek pakai baju seksi, ya saya tolak gitu kan. Meskipun nilai 200 juta, padahal nggak punya uang juga saya waktu itu. Tapi ya itu pilihan. Iya. Oke, kemudian apa motivasi abang nih untuk para siswa-siswi yang mungkin ada niatan untuk menjadi seorang aktor juga nih? Saya mendukung sekali. Makanya salah satunya ini mumpung di Bangka, sebenarnya saya dengan Bang AN nih ya, Serumbun Inspirasi itu mau bikin film di Bangka. Kita udah ketemu wakil gubernur ya waktu itu Bang AN ya. Iya. Tapi kota gubernurnya juga ya. Iya. Gubernurnya juga udah diokein, disupport, mau syuting mana aja kita support, katanya mobil dan lain-lainnya. Tapi ternyata qadarullah pandemi kan. Iya. Nah, ini adalah jadwal saya pertama kali keluar Pulau Jawa lagi. Jadi termasuk luar biasa di Bangka nih. Saya memilih Bangka, padahal daerah-daerah lain juga minta gitu kan untuk saya roadshow dakwah seperti ini, tapi saya milihnya Bangka karena ada kedekatan emosional. Saya suka juga sama Bangka. Jadi insya Allah akan lanjut lagi ini 2023 untuk memfollow up bikin film di sini ya, bikin film keren, bikin film serius di Bangka. Karena Bangka ini luar biasa ya, dari mulai budaya, kecintaan masyarakat kepada Islam, terus pantainya indah-indah gitu kan. Ibaratnya saya hanya ngomong jangan hanya Belitung yang orang kenal gitu ya, tapi Pangkal Pinang juga orang tahu, harus tahu ya, Bangka ini juga orang harus tahu, itu sih. Ya, oke. Kemudian Bang Nika seorang pemeran utama nih, pasti banyak sekali dong skrip yang harus dihafalkan. Bagaimana cara Bang menghafalkan skrip tersebut? Apakah Bang mempunyai teknik tersendiri dalam penghafalan skripnya? Iya, ada pastinya ya. Yang pertama saya akan support ya siswa-siswi yang suka acting, pengen jadi aktor atau artis dari Bangka. Saya berharap juga ada artis nasional yang dari Bangka suatu saat nanti ya. Mungkin first step pertamanya saya bikin film di sini, gitu kan. Yang kedua tentang membaca skrip itu ya atau skenario, karena saya di teater itu harus benar-benar hafal titik sampai titik koma. Jadi sebelum main film Ketika Cinta Bertasbih sebenarnya saya udah belajar teater di sekolah, teater Ciliwung, teater populer. Di situ ada Om Slamet Raharjo, Ibu Dini Alkarim, Mas Alex Komang, terus habis itu Mbak Christine Hakim, itu teater populer, aktor-aktor senior top lah. Kemarin trending topik tuh Mbak Christine Hakim main di film The Last of Us ya, itu kan film Hollywood yang syuting di Indonesia juga. Nah balik lagi itu senior-senior saya. Nah di teater itu ada teknik yang namanya ya teknik membaca skenario. Makanya ketika main film KCB itu saya alhamdulillah sering one take, nggak pernah ngulang. Jarang ngulang, ya bukan nggak pernah, jarang ngulang. Skrip panjang, ada ayat hadis disampaikan. Rata-rata saya satu kali take semua. Nah, termasuk disukai sutradara saya, alhamdulillah. Karena pernah belajar teater, bukan semata-mata karena tiba-tiba jadi bisa ngafal sampai titik koma. Tapi saya di teater itu dilatih. Ya, kita harus menghargai penulis. Karena penulis skenario, skrip itu juga berpikir, ya. Di situ harus kita hargai lah, gitu kan, proses ilmiahnya, proses seninya itu ya, beliau proses untuk menulis skenario, menulis skrip itu kan kita harus hargai ya. Jadi saya sampai hafal titik koma ya. Makanya ketika acting sama saya biasanya lawan main bisa saya ingetin dialog kamu salah nih gitu kan. Karena saya ngafalin bukan hanya dialog saya, dialog lawan main saya hafalin. Nah, kalau ngomongin teknik ya, salah satunya yaitu skenario itu pertama ya. Kalau teman-teman di sini mau bikin film pendek atau ada teater atau mau bikin drama panggung ya, sandiwara panggung, acara sekolah, wisuda dan lain-lain. Yang pertama itu tekniknya untuk menghafal skenario dengan baik itu membaca ya. Jangan dihafal dulu, dibaca dulu.
kedua dipahami, ya. Ketiga baru dihafal. Jadi orang salah, kadang yang ketiga jadi nomor satu, Iya, dihafal dulu, tapi nggak paham, gitu Nggak kan? paham maksud dari Nggak paham dihafal. maksudnya, ya. Padahal kuncinya itu benang merahnya dulu yang dihafal, ya. Jadi dibaca dulu semua satu kali, ya. Udah dibaca, itu kedua dipahami, ya. Pahami kenapa aku dialogku seperti ini, motivasinya apa, gitu kan? Kenapa ada pertanyaan ini, kenapa aku jawabnya ini, ya. Ketika udah paham baru dihafal, itu lebih mudah. Orang ngafal doang gitu kan ya, tapi nggak memahami ya, akhirnya di panggung bisa ngeblank, di kamera bisa ngeblank, hafal doang gitu kan, tapi di panggung akan ngeblank karena dia nggak paham gitu kan. Hafal memang nggak paham, ngeblank itu apa, bisa loncat ya. Seharusnya dialog ini yang selanjutnya tapi dipakai yang sekarang, itu sih. Iya, oke. Terima kasih ya Bang telah mengikuti kasih. sesi wawancara kita kali ini. Oke, thank you ya. Iya. Nanti tag Instagram saya @mholi89 ya, tak repost. Oke, siap. Oke, tampil luar biasa ya. Selamat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya? Baik. Oke, sebelum Mas Audi atau Bang Audinya datang, sekarang kakak di depan namanya Kak Faki. Kak Faki akan biar konsentrasi teman-teman semuanya hadir. Biar konsentrasinya ada dulu. Coba semuanya. Sekarang sebelum kakak mulai, kakak punya panggilan buat teman-teman hebat di sini. Kalau kakak panggil teman-teman, angkat tangannya bilang siap. Teman-teman, lebih semangat lagi. Teman-teman, kalau dipelanin suaranya pelan juga. Kecilin suaranya. Lebih kecil lagi. Kecilin lagi suaranya. Teman-teman, oke, sudah siap semuanya. Ya udah, kalau gitu kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cek lagi ya, teman-teman. Mau tanya dong, siapa tadi pagi sudah mandi? Udah pada mandi belum? Masa mau ketemu sama Mas Odi belum mandi? Kalau sudah mandi, angkat tangan semuanya dong, bilang saya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi mandi pakai sabun cuci? Belum ketemu sama Mas Audi aja mandinya pakai sabun cuci. Jadi teman-teman di sini dari kelas 1 sampai kelas 3 semuanya mandinya pakai sabun cuci. Kalau teman-teman mandi pakai sabun cuci, berarti teman-teman mulai sekarang nggak boleh mandi di kamar mandi, mandinya di mesin cuci. Ya, nah, coba konsentrasi dulu. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang perut. Bisa? Sekali lagi. Angkat tangan kanannya. Pegang kepala. Pundak. Perut. Bisa? Bisa. Sekarang konsentrasi, ikutin kata-kata kakak, bukan gerakannya. Siap? Angkat tangan kanannya. Pegang kepala, pundak, kepala. Iya, kepalanya di mana, Pak? Masa kepalanya di sini? Sekali lagi, konsentrasi. Ini masih pagi, ini jam 8.48. Konsentrasi kalian harusnya masih bagus. Angkat tangan kanannya. Baik, pemirsa, sekarang saya sudah dengan Kak Faki nih ya, sebagai seorang pendongeng ya Kak. Iya. Oke, isi pertanyaan nih Kak, apa yang membuat Kakak termotivasi sehingga bisa menjadi seorang pendongeng nih Kak? Kenapa termotivasi supaya ingin jadi pendongeng? Iya. Yang pertama itu melihat karena senang sama anak-anak. Bukan pedofil ya, bukan pedofil ya. Bukan pedofil dalam artian senang dalam anak-anak karena melihat karakter anak-anak sekarang ini sangat berbeda di era-era zaman dahulu. Iya. Mungkin zaman dulu itu anak-anak sering diceritain sama orang tuanya, sering bercerita, sering curhat sama orang tua, tapi di era plus 62 sekarang ini, di era 2023 ini sangat jarang sekali orang tua ini bercerita sama anak gitu kan. Nah makanya itu kita nih para pendongeng ini muncul untuk bercerita dan juga sharing ke orang tua bagaimana dampak kalau misalnya jarang bercerita sama anak, jarang sharing-sharing sama anak. Karena kalau misalnya orang tua sendiri itu dia tidak bercerita sama anak, tidak mencerita atau bertanya tentang anak itu, misalnya hari ini belajar apa atau apa, jangan harap anak itu akan bercerita balik sama orang tuanya. Karena di era plus 62 sekarang ini banyak sekali
nilai negatifnya di era anak-anak sekarang. Salah satunya di berbagai daerah, nggak usah disebutin nama daerahnya, yang hampir semuanya itu di SMP dan SMA-nya itu MBA, managed by accident. Nggak usah disebutin nama daerahnya, pasti semuanya pada tahu. Terus juga anak TK yang diperkosa sama anak SD, itu nggak disebutin juga daerahnya mana, pasti udah tahu semuanya. Ya, nah itu dia, karena minimnya orang tua bercerita. Nah, maka itu aku dan juga teman-teman pendongeng ini ingin mengembalikan yuk orang tua bercerita lagi sama anak. Oke, kemudian nih, bagaimana harapan, pesan dan kesan kakak untuk para pelajar yang bertekad juga nih menjadi seorang pendongeng nih kak? Iya, intinya kalau aku tuh pesan-pesannya ya ayo biasakan lagi bercerita. Mudah-mudahan nanti di dewasa kelak, baik itu jadi orang tua, anak akan biasa bercerita lagi sama orang tuanya. Nah, sekarang siswa SMP dan SMA sekarang, yuk biasakan lagi bercerita, minimal bercerita sama orang tua, dan nanti kemungkinan di saat dia punya anak lagi, anak akan terbiasa lagi bercerita sama dia. Oke. Terima kasih ya Kak Paki telah mengikuti wawancara kita kali ini. Siap. Oke Kak. Pagi sudah mandi. Siapa tadi pagi mandi pakai sabun cuci? Belum ketemu sama Mas Odi aja mandinya pakai sabun cuci. Jadi teman-teman di sini dari kelas 1 sampai kelas 3 semuanya mandinya pakai sabun cuci. Kalau teman-teman mandi pakai sabun cuci, berarti teman-teman mulai sekarang nggak boleh mandi di kamar mandi, mandinya di mesin cuci. Sekarang saya sudah dengan salah satu panitia dalam kegiatan ini, yaitu dengan Bang EN. Iya, dengan Bang EN. Oke nih Bang EN. Apa tujuan Bang EN nih melaksanakan event Gebiar Dakwah Rajab 1444 Hijriah ke sekolah-sekolah nih Bang? Oke, baik. Jadi kenapa kita melakukan edukasi Gebiar Rajab ke sekolah-sekolah? Jadi untuk event kali ini kita bukan hanya menghadirkan Bang Azam, pemeran film Ketika Cinta Bertasbih, tapi besok tanggal 13 sampai 14 kita ada Asri Ipo, Ustazah, terus di tanggal 1 sampai 5 ada Ustadz Hilmi Firdausi, dan sekarang kita roadshow dengan Kak Fakih, Kak Fakih pendongeng. Nah, kenapa kita menghadirkan dengan pendongeng? Karena edukasi pendongeng itu mulai kita gulirkan dari sekitar 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sekarang budaya membaca, budaya menulis, dan budaya bercerita udah mulai hilang. Nah, apalagi intinya dengan budaya bercerita. Dulu pada saat kita sekolah, kita punya cerita di sekolah, pulang kita bercerita lagi ke orang tua kita. Bahkan sekarang mulai hilang, mulai pudar budaya bercerita dan literasi itu. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan gadget, dengan HP, dengan handphone. Nah, kenapa edukasi ini kita jalankan? Yang pertama, segmen kita mulai dari anak-anak PAUD sampai dewasa semuanya masuk. Artinya edukasi itu lihat segmennya segmen apa dulu, insyaallah. Tujuan kita setiap edukasi kita itu ada nilai kemanusiaannya, dan sekarang dalam rangka kita ingin pembangunan sumur bor di beberapa pondok pesantren di Bangka Belitung. Sebelumnya kita dengan program ke Palestina. Alhamdulillah sekarang udah terbangun, udah berdiri Masjid Istiqlal Indonesia di Palestina. Gitu. Oke. Kemudian apa harapan, pesan dan kesan Abang nih untuk kegiatan ini untuk kedepannya nih Bang? Kesan dan kesannya, alhamdulillah semoga dengan kegiatan-kegiatan yang kita sajikan ini akan memberikan nilai edukasi yang positif, sehingga para pelajar atau siapapun yang menerima dari edukasi yang kita hadirkan ini akan memberikan semangat baru sesuai dengan lembaga kita, yaitu Serumpun Inspirasi. Jadi kita ingin menghimpun nih inspirasi yang ada di manapun, di sekolah, di rumah, di lingkungan kita. Jadi kita menghimpun inspirasi itu menjadi generasi yang hebat. Jadi intinya kita ini adalah inspirator peradaban. Jadi kita memegang tongkat untuk mengendalikan peradaban di masa depan, insyaallah. Oke, terima kasih ya Bang En telah mengikuti wawancara kita kali ini. Silakan.
Oke, demikian itulah wawancara saya dengan Bang Khalidi dengan Bang EN kali ini. Saya Francis Rawiyah, mewakili tim Sparnet TV, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.